cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari keburukan. Tafsir nomor 206. Puasa sebagai peraturan agama dalam bentuk atau dengan perincian bagaimanapun terdapat pada tiap-tiap agama. Oleh kebanyakan agama pada kebudayaan yang tarafnya rendah, pertengahan atau lebih tinggi sekalipun, puasa itu umumnya diwajibkan. Dan walaupun bila tidak diharuskan, puasa itu dilakukan seberapa jauh oleh perseorangan sebagai jawaban kepada dorongan tabi'i atau alaminya. Ini adalah pengalaman umum para wali dan ahli kasaf, bahwa pemutusan hubungan jasmani atau pertalian duniawi sampai batas tertentu itu sangat perlu untuk kemajuan rohani dan mengandung pengaruh mensucikan yang kuat sekali kepada alam pikiran. Tetapi Islam telah memperkenalkan orientasi dan arti rohani baru dalam peraturan puasa ini. Menurut Islam, puasa merupakan lambang pengorbanan yang sempurna. Orang puasa bukan hanya menjauhi makan minum yang merupakan sarana hidup yang utama, dan tanpa itu orang tak dapat hidup, tetapi pula menjauhi istrinya sendiri yang merupakan sarana untuk mendapat keturunan. Jadi, orang yang berpuasa membuktikan kesediaannya yang sungguh-sungguh bila diperlukan mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan Tuhan dan Khaliknya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'id datum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa yang diwajibkan itu terdiri atas beberapa hari yang ditentukan bilangannya. Maka hendaknya ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi mereka yang sanggup berpuasa hanya dengan susah payah,
diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tafsir nomor 207. Arti ungkapan bahasa Arab dalam ayat ini didukung oleh satu qiraah atau lafal lain, yutikunah, ialah yutayyikunah, yang berarti mereka hanya dapat berbuat demikian dengan jerih payah. Ayat ini menyebut 3 golongan orang-orang beriman yang diberi keringanan: orang-orang sakit, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, dan orang-orang yang terlalu lemah untuk berpuasa dan hanya dapat melakukannya dengan membahayakan kesehatannya. Ungkapan itu dapat pula berarti mereka yang tidak mampu berpuasa. Kalimat seluruhnya telah pula diartikan mereka yang mampu hendaknya di samping berpuasa memberi makan kepada orang miskin sebagai amal soleh. Kata ganti hu dalam yutikunah menggantikan ungkapan memberi makan kepada orang miskin. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan memisahkan yang hak dari yang batil. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu dan supaya kamu mengagungkan Allah karena Dia memberi petunjuk kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Tafsir nomor 207a. Ramadan itu bulan ke-9 tahun Komariah. Kata itu asalnya dari Ramadha. Orang mengatakan Ramadha as-sa'imu, artinya bagian dalam tubuh orang yang berpuasa menjadi sangat panas dan haus karena berpuasa. Bulan itu disebut seperti itu karena satu, puasa di bulan itu menimbulkan panas disebabkan haus. Dua, beribadah di bulan ini membakar habis bekas-bekas dosa manusia. Dan tiga, karena ibadah-ibadah di bulan itu menimbulkan dalam hati manusia kehangatan cinta kepada Haliknya dan kepada sesama manusia. Kata Ramadan itu istilah asli Islam, sedangkan nama sebelumnya ialah
Natik, keterangan Kadir. Tafsir nomor 207b. Kata Al-Quran diserap dari qira'a yang berarti ia membaca, ia menyampaikan atau memberi pesan, ia mengumpulkan benda itu. Jadi Quran berarti satu, sebuah kitab yang dimaksudkan untuk dibaca. Al-Quran itu kitab yang paling banyak dibaca di dunia. Dua, sebuah kitab atau pesan yang harus diteruskan dan disampaikan kepada dunia. Al-Quran itu satu-satunya di antara kitab-kitab wahyu yang ajarannya mutlak, tidak terbatas. Sebab kalau semua kitab wahyu lainnya ditujukan untuk zaman yang khusus dan kaum yang khusus pula, maka Al-Quran dimaksudkan untuk segala zaman dan segala kaum dan bangsa. Sebuah kitab yang memuat segala kebenaran. Al-Quran itu sungguh merupakan hasanah ilmu yang mengandung bukan saja segala kebenaran abadi yang terkandung dalam kitab-kitab wahyu terdahulu, melainkan juga segala kebenaran yang diperlukan umat manusia pada setiap zaman dan dalam setiap keadaan. Tafsir nomor 208. Adalah pada tanggal 24 Ramadan Rasulullah SAW menerima wahyu pertama Al-Quran, dan seluruh wahyu diperdengarkan ulang tiap-tiap tahun kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril dalam bulan Ramadan pula. Kebiasaan itu terus dilakukan hingga tahun terakhir hayat Rasulullah SAW. Pada saat seluruh Al-Quran diulangi kepada beliau 2 kali oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan itu. Jadi dari segi yang lain dapat juga dikatakan bahwa seluruh Al-Quran telah diwahyukan dalam bulan Ramadan. Tafsir nomor 209. Kalimat ini bukan suatu pengulangan yang tidak perlu, sebab dalam ayat sebelumnya kalimat ini merupakan bagian ayat itu dengan tujuan mempersiapkan landasan untuk perintah berpuasa. Maka dalam ayat ini kalimat itu merupakan bagian perintah itu sendiri. Tetapi Al-Quran dengan sangat bijaksana mencegah diri dari menghinggakan atau mendefinisikan istilah-istilah sakit dan dalam perjalanan, dengan membiarkan istilah-istilah itu dihinggakan oleh kelaziman orang-orang dan oleh keadaan yang sedang dihadapi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia mendoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mengikuti jalan yang benar. Tafsir nomor 210. Ketika orang-orang mukmin menyadari keberkatan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, mereka tentu saja berhasrat memperoleh sebanyak mungkin faedah rohani daripadanya. Kepada kerinduan jiwa orang mukmin itulah ayat ini memberikan jawaban. Tafsir nomor 211. Kata-kata beriman kepadaku tidak mengacu kepada beriman kepada wujud Tuhan, sebab hal itu telah termasuk dalam anak kalimat sebelumnya. Hendaklah mereka menyambut seruanku, karena mustahil orang akan menyambut seruan Tuhan dan menaati perintahnya tanpa percaya akan adanya wujud Tuhan sendiri. Jadi kata-kata beriman kepadaku tertuju kepada kepercayaan bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara